Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Andika Nurdiansa, NPM 21701081148, dan teman saya Muhammad Rifki Adillah, NPM 220010813552, akan menjelaskan bab 8 tentang puasa 1. Awal mula puasa. Pada surat Al-Baqarah ayat 184 secara jelas memberikan pilihan kepada umat Islam yang mampu melakukan puasa untuk berpuasa atau membayar fidyah sekiranya ia memiliki beban atau kesulitan tambahan, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin setiap harinya. Ketika masyarakat telah terbiasa dengan ibadah puasa, Al-Quran menghapus pilihan fidyah tersebut melalui surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran mewajibkan puasa Ramadan bagi mereka yang sehat dan mampu, setelah sebelumnya memberikan pilihan kepada mereka untuk berpuasa atau menggantinya dengan fidyah. Tujuan puasa bukan hanya untuk menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga untuk menahan diri dari segala hawa nafsu. Tujuan utama berpuasa adalah agar menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Fardu puasa: pertama, niat dalam hati; kedua, menahan makan dan minum; ketiga, tidak bersetubuh dengan sengaja; keempat, tidak sengaja muntah. Syarat puasa: 1. Beragama Islam; 2. Sudah balik; 3. Berakal; 4. Dalam keadaan sehat; 5. Mampu; 6. Tidak dalam perjalanan; 7. Suci dari haid dan nifas. Derajat puasa: 1. Puasa istimewa; 2. Puasa khusus; 3. Puasa umum. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan di sini saya adalah Muhammad Rifki Abdillah dengan NPM 22081081352. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan sebelumnya oleh teman saya. Kemudian yaitu adalah keutamaan puasa. Jadi dalam puasa kita akan mendapatkan beberapa keutamaan dan juga hikmah di dalamnya. Yang keutamaan pertama dalam puasa adalah mengantarkan seseorang menuju takwa. Jadi penjelasannya adalah puasa adalah salah satu sebab terbesar yang mengantarkan seseorang menuju takwa. Sedangkan takwa itu akan mendorong orang yang menjalankan ibadah puasa untuk meninggalkan berbagai larangan Allah Ta'ala, baik berupa minuman, makanan, dan jima, dan beberapa larangan sejenisnya yang disukai oleh hawa nafsu. Dan puasa dilakukan dalam rangka takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan balasan di sisinya. Kemudian yang kedua adalah melatih jiwanya agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menjalankan ibadah puasa melatih jiwanya agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan kemauan hawa nafsunya meskipun mampu menurutinya, sebab dia mengetahui adanya pengawasan Allah Ta'ala terhadap dirinya setiap waktu. Kemudian yang ketiga keutamaannya adalah puasa dapat mempersempit ruang gerak syaitan. Jadi puasa itu dapat mempersempit ruang gerak syaitan karena ia masuk ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Yang keempat adalah puasa melemahkan kekuatan syaitan. Jadi puasa juga akan melemahkan kekuatan syaitan sehingga orang tersebut semakin menjauhkan atau terjauhkan dari kemaksiatan. Yang kelima adalah orang yang menunaikan puasa mayoritas akan melakukan banyak ketaatan, terkhusus juga kemudian bagi orang kaya bila merasakan pedihnya lapar karena puasa, maka akan muncul dalam dirinya yaitu kepedulian kepada para fuqara. Dan hal ini juga merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah puasa, yakni dalam hikmah puasa itu terdapat dua yang mungkin secara langsung dapat kita rasakan ya. Jadi yang pertama itu adalah mendorong seseorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat segala nikmatnya yang diberikan. Jadi yang kedua adalah memiliki manfaat kesehatan, yaitu memberikan kesempatan pada alat pencernaan untuk beristirahat. Kemudian adalah tentang bulan puasa. Bulan yang dapat kita lakukan untuk melakukan puasa, yakni adalah
Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kewajiban puasa ini sudah dituliskan sesuai dengan Al-Qur'an, Al-Hadis dan ijma para ulama. Allah mewajibkan berpuasa ini di bulan Sya'ban, tahun kedua dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, yakni artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang benar dan juga yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kemudian selanjutnya terdapat kelompok orang yang dapat terbebas atau gugur dari kewajiban untuk melaksanakan puasa. Yakni yang pertama ada orang sakit. Orang sakit ini adalah orang yang sakit tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Ini adalah termasuk orang yang dapat meninggalkan kewajiban puasa. Kemudian adalah orang gila. Tentu orang gila adalah orang yang tidak berakal. Sehingga orang yang gila ini adalah tidak melengkapi salah satu syarat syah dari puasa itu sendiri, yakni adalah harus berakal. Kemudian adalah belum balik. Yang keempat adalah perempuan yang sedang haid dan nifas. Jadi itulah kelompok-kelompok orang yang dapat meninggalkan kewajiban dari berpuasa. Kemudian ada asal dan waktu berpuasa. Jadi awal dibolehkan buka puasa yaitu dari terbenam fajar atau matahari sampai dengan waktu tidur. Jika seorang telah tidur walaupun sebentar dan kemudian dia bangun, maka haram atasnya makan, minum serta berhubungan badan, sebagaimana puasanya para ahli kitab. Selain itu waktu buka itu habis dengan datangnya waktu sholat isya. Karena apa yang terjadi pada sahabat Qais dan lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan dan memperpanjang waktu buka puasa sampai terbit fajar. Kemudian waktu puasa itu merupakan saat awal dari terbit fajar hingga matahari terbenam, dengan diawali niat atas orang yang menjalankan puasa. Jadi Imam Mazhab telah bersepakat bahwa berpuasa saat bulan Ramadan merupakan ibadah wajib karena merujuk pada hilal atau ru'yatul hilal, atau karena bulan Sya'ban telah sempurna berusia 30 hari. Kemudian ada penjelasan tentang menetapkan ru'yah. Ru'yah dapat ditetapkan jika langitnya cerah, dengan begitu dapat dilihat oleh banyak orang muslim sehingga lebih meyakinkan. Namun apabila kondisi mendung, cukup dilihat oleh satu orang saja yang adil, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kesaksian dari orang yang adil itu cukup jika ia mengatakan al-hilala ra'aitu anni ashhad, yang artinya saya bersaksi bahwa saya melihat hilal, meskipun yang bersangkutan tidak mengatakan sesungguhnya besok pagi adalah bulan Ramadan. Kesaksian melihat hilal tersebut diisyaratkan untuk dilafalkan pada hadapan seorang hakim atau wali negara, orang yang dapat mewakili kedua beliau dari tokoh agama Islam, supaya mereka menghukumi keabsahan ru'yah. Keputusan hukum ini harus dengan melafalkan saya menetapkan hukum dengan ketetapan hilal bulan Ramadan, atau telah tetap bagiku hilal bulan Ramadan. Saat ru'yah hilal telah diputuskan oleh hakim atau wali negara, atau yang dengan wakilnya, wajib puasa atas orang yang tidak menyaksikan hilal itu. Hal ini merupakan pandangan Imam Abu Hanifah, sedangkan pandangan Imam Malik, wajib puasa bagi semua orang yang sampai padanya berita ru'yah dari dua orang yang adil itu, walaupun keduanya itu tidak melakukan kesaksian di hadapan hakim. Pandangan Imam Syafi'i, ru'yah hilal tersebut menjadi tetap dengan kesaksian di hadapan hakim, atau kesaksian dilihat dari segi kewajiban berpuasa bagi orang-orang umum. Pandangan Imam Ahmad bin Hambal, kesaksian itu tidak diisyaratkan pada hadapan seorang hakim.
serta tidak juga diisyaratkan untuk penetapan hukum terhadap ru'yah, tetapi kapan saja seorang adil itu melihat hilal, maka wajib puasa atas semua muslim. Jadi sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk akhir kata, semoga presentasi yang telah kami berikan semoga dapat bermanfaat untuk kemudian hari. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.